Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, sekarang kita bahas salah satu tanaman karpet ya. Ini bisa dimasuk dalam tanaman karpet, teman-teman. Ini namanya Sagittaria sabulata. Nah, ini dia tanamannya, Sagittaria sabulata. Jadi Sagittaria sabulata ini mirip banget sih. Ini dengan Tenellus, teman-teman. Cuma bedanya daunnya itu lebih tebal dan lebih meninggi ya daripada Tenellus. Dan ini tanaman ini tapi ini termasuk dari keluarga Echinodorus, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat dari tulangnya. Sebentar, kita fokuskan dulu. Nah, ini dia. Nah, tulangnya, teman-teman. Nah, ini dia tulangnya. Ini tulang dari si Sagittaria sabulata. Tapi kalau sepintas sih ini termasuk keluarga dari Echinodorus. Makanya kalau Tenellus itu ada yang menyebutkan Echinodorus tenellus. Tapi sebelumnya ya mohon maaf misalkan kalau ada salah kata dari Latinnya ya, teman-teman ya. Oke, balik lagi kita ke penjelasan masalah sabulata ini. Jadi sabulata ini termasuk tanaman yang sangat low tech itu pokoknya paling sangat gampang lah, teman-teman. Dia yang penting hanya di airnya teman-teman. Harus pertahankan pH dan TDS itu udah pasti, sudah wajib tanaman aquascape itu di airnya, teman-teman. Lalu kedua, suhu dia bisa di maksimal 29 derajat, mirip dengan Tenellus ya, teman-teman ya, mirip banget dengan Tenellus. Lalu ketiga itu cahayanya itu kalau misalkan cahayanya kurang, teman-teman masukkan ke cahaya low, dia akan langsung meninggi. Seperti ini, meninggi. Jadi teman-teman jangan heran kalau sabulata bukan sabulata ya, misalkan ada ke teman-teman main ke tempat teman-teman yang benar-benar hobi aquascape, lalu nggak sengaja memasukkan sabulata tapi lampunya low, itu akan meninggi lebih dari 5 cm, teman-teman. Bisa lebih dari 5 cm itu. Tapi kalau cahayanya kencang ya, dia masuk ke medium high, dia bisa mirip banget kayak Echinodorus, teman-teman. Dan daun airnya itu dia nggak tebal. Ini kan masih emers ya. Emers itu kayak daun setengah air ya, karena basah doang. Ini keras, teman-teman. Ini daunnya keras. Beda halnya ketika sudah daun air. Kalau udah daun air, dia akan agak lembek ya. Itu berlaku untuk semua tanaman, mau tanaman jenis apapun. Kalau air itu pasti agak lembek, dan kalau darat itu agak keras, teman-teman. Itunya. Kalau misalkan teman-teman susah karpetin, misalkan mau belajar untuk teman-teman yang pemula, susah karpetin Tenellus, karpetin hairgrass, mendingan sabulata aja, teman-teman, karpetin gitu. Dia juga nggak harus menggunakan CO2. Tanaman ini bandel, termasuk tanaman yang sangat bandel gitu. Cuman ya kayak begitu tadi yang saya kasih tahu, kalau teman-teman menggunakan lampu yang low, itu dia akan meninggi, teman-teman. Nggak kira-kira tingginya bisa sampai lebih dari 5 cm, bahkan bisa sampai 10 cm. Itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya. Dan misalnya kalau di aquascape, nah nemu tanaman yang seperti ini nih, contoh seperti ini kan sabulata, ada hijau, tiba-tiba hijaunya itu kayak langsung menguning, itu fix darat, teman-teman. Dia adaptasi dari daun darat ke daun air biasanya. Nah, itu ini diakibatkan dia tenggelam. Jadi kan sistemnya saya itu, kalau tanaman itu kepalanya ininya itu darat ya,
Nah, bagian akarnya itu air, makanya akar-akarnya bersih-bersih kalau air, nggak langsung ke tanah. Dan ini airnya hanya diberi pupuk air makro dan mikro serta pupuk hormon itu hanya seminggu sekali aja. Lalu di setiap hari ya tambah top up air. Ini kan tempatnya pakai tempat Tupperware. Ya, ini untuk rumahan sih, kapasitas rumahan. Cukuplah diisi, masuk sabulata, masuk beberapa tanaman stem plant. Ini masukin Clinata brown. Nah, ini yang kemarin kita bahas teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat videonya di tentang pembahasan Clinata brown itu ada di video sebelumnya, itu ada. Nanti setelah pembahasan Sagittaria sabulata kita akan bahas tentang Polysperma sunset. Nah, ini cakep dia Polysperma sunset itu kalau daun daratnya ya seperti ini, dia hijau, ada urat putih, langsung di bagian yang kena sinar matahari pasti ada merahnya. Tapi karena kondisi di Depok ini kan kadang panas kadang hujan, dia hijau teman-teman. Tapi kalau kondisi panas gitu ya, suhunya panas, kan terik ya cahayanya, dia akan menjadi merah, hampir mirip sama Regeneki tuh, atau hampir mirip seperti Rosenevic, mirip lah. Tapi kalau Rosenevic ya dia kalau memang kurang cahaya dia merahnya merah gelap teman-teman, kayak gini, mau warna ke arah coklat lah gitu, merah gelap. Tapi kalau Polysperma sunset dia ada merah-merahnya. Nanti ada juga Polysperma white ya, Polysperma white itu ada juga teman-teman. Jadi banyak kita akan bahas tentang stem plant. Yang pastinya kalau stem plant itu wajib pupuk dasar, wajib high kalau mau optimal, dan wajib CO2. Tapi kalau teman-teman mau gampang ya Sagittaria sabulata, cukup mudah untuk itu. Jadi misalkan teman-teman punya akuarium yang mau low tech ya, depannya lampunya ditaruh di depan aja, jadi Sagittaria sabulatanya pendek ke depan, tapi di belakang bisa panjang jadi background, cakep pokoknya. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Jadi kita tuntas ya teman-teman tentang Sagittaria sabulata. Nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kita akan mengkhususkan untuk pembahasan tentang beberapa tanaman aquascape agar teman-teman bisa mengerti. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang masalah aquascape atau apa, tulis di kolom komentar atau DM di IG saya. Nanti kita akan bahas seputar semuanya, dan kita akan main ke tempat yang lebih, bisa dibilang lebih berilmu tentang dunia aquascaper. Jadi kita akan hadirkan tokoh-tokohnya teman-teman ya. Jadi kalau gitu, salam Jepang Indonesia, salam scaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.